kegiatan literasi dan numerasi guru SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar tahun 2025 dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat narasumber hari ini, Bapak Andi Haidir Hidayat, SPD MPD. Yang kami hormati Kepala UPT SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar, Bapak Dr. Andos Daini Laut, MSI. Yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka kegiatan in-house training literasi dan numerasi guru SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, perkenankan saya membacakan susunan acara kita pada hari ini. Acara pertama, pembuka. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, laporan ketua panitia. Keempat, doa. Kelima, sambutan. Keenam, kegiatan inti. Dan terakhir, penutup. Mengawali seluruh rangkaian acara pada hari ini, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Epi Susanti Syam. Kepada Ibu dipersilakan dengan hadirin dimohon berdiri. Indonesia airku, tanah tumpah darahku, di sanalah ku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah Indonesia, bersatu rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang meminta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, anakku negeriku yang tercinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa.
yang akan dipimpin oleh Ibu Samriyati SPD. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa ya rabbana walakal hamdu walakas syukru. Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada hari ini selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama dan melaksanakan kegiatan kami pada hari ini. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai amal ibadah yang Engkau ridhoi, yang membawa berkah, rahmat, taufik dan hidayah buat kami semua. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, kami menyadari bahwa jabatan dan kekuasaan adalah amanah. Oleh karena itu ya Allah, tumbuhkanlah pada kami selalu inovasi dan kerjasama yang baik dalam setiap pelaksanaan tugas-tugas kami. Berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan dan kemampuan sehingga kami mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang Engkau berikan kepada kami untuk kebaikan dan kemaslahatan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kami. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampunan dan pertolongan, serta hanya kepadamu-lah kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia yang akan dibawakan oleh Ibu Andi Murti SSI MPD. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak narasumber Andi Haidir Hidayat SPD MPD, yang kami hormati Kepala UPT SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar, yang kami hormati pula Bapak Ibu Guru serta staf tata usaha. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan kami menyampaikan laporan pelaksanaan in-house training atau IHT tahun pelajaran 2024-2025, di mana IHT kali ini menyusun tema kegiatan literasi dan numerasi guru SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar, di mana pelaksanaannya akan dilaksanakan selama 1 hari, tepatnya itu hari ini tanggal 22 Februari 2025. IHT ini dihadiri kurang lebih 25 peserta. Adapun tujuan kegiatan yang dilaksanakan kali ini, yang pertama mempersiapkan siswa untuk kehidupan di abad 21, di mana literasi dan numerasi adalah merupakan keterampilan yang penting yang dibutuhkan oleh siswa
untuk berhasil di era global dan digital yang saat ini, di mana keterampilan ini memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dunia kerja, dan ekonomi. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran sepanjang hayat, di mana literasi dan numerasi ini adalah merupakan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Dengan memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang kuat, maka siswa dapat terus belajar dan mengembangkan diri mereka sepanjang hidup mereka. Adapun manfaat daripada kegiatan, yang pertama, mempersiapkan siswa menjadi individu yang mandiri, kritis, kreatif, kontribusi positif bagi masyarakat, dan yang kedua, mengembangkan inovasi dan kreativitas guru. Adapun hasil dari kegiatan ini berdasarkan temuan beberapa survei dan hasil rapor pendidikan menunjukkan bahwa upaya sistematis dan berkesinambungan ini perlu dilakukan untuk meningkatkan kecakapan literasi terhadap peserta didik. Seperti halnya yang terjadi di sekolah kita kali ini, di mana hasil dari rapor pendidikannya itu mengalami penurunan tahun kemarin. Makanya sehingga kita perlu melakukan yang namanya in-house training atau IHT mengenai literasi dan numerasi. Di mana kecakapan literasi peserta didik ini dipengaruhi oleh kecakapan literasi guru dan tenaga kependidikan. Oleh karenanya itu, penguatan fasilitator literasi dalam hal ini kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan perlu menjadi prioritas dalam gerakan literasi sekolah. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kemampuan literasi dan numerasi siswa harus terus ditingkatkan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pelaporan Ketua Panitia. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar, Bapak Detrandus Daimilau MSI, sekaligus membuka acara secara resmi. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Andi Haidir Hidayat SPD MPD selaku pemateri atau fasilitator dalam kegiatan pelatihan internal PT SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ibu teman-teman anggota Dewan Guru UPT SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar. Alhamdulillah, mari kita kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk bersilaturahim, mengikuti atau melaksanakan kegiatan in-house training sebagai salah satu program kerja dari satuan pendidikan kita di tahun anggaran 2025 ini. Mudah-mudahan kegiatan IHT ini bisa memberikan
pengetahuan baru atau setidaknya pencerahan kepada kita semua, sehingga hasil rapor pendidikan sekolah kita untuk tahun 2026 nanti bisa meningkat, khususnya di indikator kemampuan literasi murid, domain teks sastra, dan kemampuan numerasi murid domain aljabar. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan kita ini sebenarnya bukan merupakan kegiatan yang pertama dilaksanakan. Kalau saya tidak salah sudah kedua kalinya ini dilaksanakan. Yang pertama itu ketika kita menghadirkan Ibu Mahdayani. Kebetulan juga pada waktu itu hadir bersama pengawas pembina SMK Pak Haji Abdul Rahman MM, yang saat ini beliau berdasarkan surat keputusan kepala dinas, beliau menjadi pengawas pembina SMA SMK se-Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi sudah menjadi pengawas pembina kita, cuma tidak sempat kita undang dengan berbagai pertimbangan. Yang penting bahwa kita bisa hadirkan Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 6. Hanya saja beliau sampai hari ini kondisinya belum fit, masih dalam keadaan kurang sehat. Kita berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kami. Mudah-mudahan ya, kehadiran Bapak bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin kita semua, saya menyatakan kegiatan in-house training ya, literasi dan numerasi PT SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar dinyatakan dibuka. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Janilau MSI yang atas sambutan-sambutan yang diberikan sekaligus membuka acara kita hari ini. Sebelum melangkah ke acara inti, kita kopi break dulu sebentar, Pak, istirahat dulu sebentar. Iya, boleh. Tutupi dulu. Iya. Baiklah, itulah acara kita hari ini mengenai in-house training literasi dan numerasi guru SMA Negeri 7 Kepulauan Selayar tahun 2025. Dan tutup. Saya ucapkan banyak permintaan maaf apabila ada salah-salah ucap atau ada salah kata-kata dari saya
itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah UPT SMA 7 Kepulauan Selayar, dan yang saya banggakan Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di UPT SMA 7 Kepulauan Selayar yang sempat hadir. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan rahmat, karunia dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan in-house training atau IHT dengan tema penguatan kompetensi guru untuk literasi dan numerasi. Selanjutnya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kebodohan, zaman jahiliyah, ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang kita nikmati saat sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu atas undangannya sekaligus kepercayaannya yang diberikan kepada saya untuk hadir datang di sekolah Bapak Ibu ini dalam rangka sekedar berbagi pengetahuan, ya, berbagi praktik baik, ya istilahnya sekarang, terkait dengan penguatan literasi dan numerasi. Dan sekaligus saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu. Saya berada di sini berdiri berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian bukan berarti bahwa saya bermaksud untuk menggurui atau mengajari Bapak Ibu, ya. Karena saya yakin yang saya hadapi, yang duduk di hadapan saya hari ini adalah Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua, sehingga saya kira tidak ada yang perlu digurui lagi, ya. Tepatnya barangkali kita ya sharing-sharing saja, saling tukar pikiran, ya, berbagi praktik baik terkait dengan penguatan literasi numerasi yang telah kita implementasikan di tempat tugas kita masing-masing. Jadi intinya saya mungkin juga bisa belajar dari Bapak Ibu sekalian dari pengalaman-pengalamannya selama ini. Jadi saya ingin dalam kegiatan ini kita lebih banyak barangkali sharing-sharing, karena kalau berbicara mengenai teori untuk penguatan literasi dan numerasi, saya kira Bapak Ibu ya, kurang lebih sudah banyak yang memahami terkait dengan teori-teori atau konsep-konsepnya. Ya, tinggal sebetulnya yang paling penting yang perlu kita pahami bersama adalah bagaimana implementasinya, khususnya dalam pembelajaran di kelas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa minggu yang lalu saya sempat dihubungi oleh Bapak Kepala Satuan Pendidikan di UPT SMA 7 Kepulauan Selayar terkait dengan kegiatan ini. Jadi setiap saya mendapatkan undangan dari sekolah-sekolah, yang selalu saya pertanyakan itu di awal adalah investasi waktunya, ya, karena dari pengalaman kami melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan pendampingan atau yang dikategorikan sekolah intervensi, ya, atau hasil literasi dan numerasinya itu berada di zona merah atau masih berwarna kuning kadang-kadang untuk literasi dan numerasi. Kami itu terkadang kalau kita memang ingin memaksimalkan transfer pengetahuan, pemahaman konsep terkait juga dengan praktik-praktiknya, sebetulnya kita butuh waktu
paling sedikit 2 hari pulang ya, kalau kita ingin ya mempelajari paket materinya itu. Nah, tetapi dari komunikasi saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah, disampaikan waktunya cuma 1 hari. Jadi saya sempat berpikir-pikir ya bagaimana cara saya ini supaya dalam 1 hari itu ya intisari dari materi-materi atau materi esensialnya itu bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini mungkin saya hanya bisa menyampaikan materi-materi yang sifatnya esensial ya kepada Bapak Ibu, karena saya yakin mungkin dari apa yang akan saya sampaikan juga sudah pernah Bapak Ibu dapatkan dari narasumber lain atau dalam proses kegiatan pelatihan dan lain sebagainya ya, karena terkait dengan penguatan literasi dan numerasi itu sebetulnya strateginya itu sudah sering ya diadakan dalam kegiatan-kegiatan pelatihan, baik itu secara luring maupun secara daring itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk pada pembahasan materi, biasanya kan kita bagusnya berkenalan dulu ya, karena mungkin saya bisa dikatakan masih artinya ya masih asing bagi Bapak Ibu. Begitu juga sebaliknya, kalau yang saya kenal di sini Bapak Ibu guru itu ya Pak Abu ya, kami sering sama-sama di lapangan ya, sering bertemu di lapangan, dan Bapak yang ada di belakang yang lainnya ini sepertinya masih wajah-wajah baru semua bagi saya ya. Jadi ya saya saja yang memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Andi Haidir Hidayat, bisa disapa dengan panggilan Haidir. Tempat tanggal lahir saya di Bulukumba pada tanggal 3 Juli 1985. Jadi saya kalau ya kelahirannya Bulukumba, asalnya dari Bulukumba. Ada yang dari Bulukumba di sini? Oh iya. Kalau saya di Bulukumba itu di Kecamatan Gantara. Ya, sukunya suku Bugis. Nah, tapi sekarang saya sudah punya suku 2. Suku Selayar dan sekaligus suku Bugis. Ya. Kemudian saat ini saya bertugas di UPT SD Impres Mata Lalang nomor 82 Kepulauan Selayar. Mungkin Bapak Ibu yang hari lewat di depan sekolah saya kalau menuju ke sini, yang mungkin bertempat tinggal di Benteng atau bagian bawah. Jabatan saya saat ini sebagai Kepala Satuan Pendidikan, dan alhamdulillah amanah itu sudah saya jalankan selama kurang lebih sekitar 1 tahun 5 bulan, tepat di bulan ini. Jadi saya masih baru Bapak Ibu. Kemudian pengalaman yang relevan dengan tugas saya dengan kegiatan kita hari ini, seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, kebetulan saya diberikan amanah oleh BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai fasilitator daerah untuk penguatan literasi dan numerasi. Sebetulnya saya punya teman Bapak Ibu ya, jadi istilahnya kami satu paket lah, dari unsur pengawas namanya Bapak Haji Abdul Rahim. Tetapi kondisi beliau sekarang ini sepertinya kurang sehat, jadi saya tidak mengajak beliau ke sekolah kita ini, apalagi dengan perjalanan yang nimbrung seperti ini cukup beresiko ya. Itu. Nah, jadi tugas sebagai fasilitator daerah itu untuk penguatan literasi dan numerasi itu sudah saya laksanakan selama kurang lebih 2 tahun lamanya. Dan kebetulan di tahun pertama itu kita hanya fokus memberikan pendampingan untuk sekolah dasar ya, untuk sekolah dasar, dan hanya fokus pada penguatan literasi, belum ke numerasi ya. Nanti di tahun kedua kami diberikan tugas tambahan lagi numerasinya ya, di tahun 2024. Jadi kami sudah fokus di literasi sekaligus dengan numerasi, dan itu juga sudah mencakup sekolah lanjutan ya di SMP dan SMA gitu. Di tahun sebelumnya kita hanya fokus di sekolah dasar karena ya
kita kuatkan di situ ya dasar-dasar membacanya, kemampuan membacanya anak-anak atau minat bacanya. Nah, itu dulu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekedar informasi di awal tentang biodata saya. Jadi ya mungkin setelah kegiatan ini ya mungkin suku pakiret kumangiri lalang ya, kita sudah bisa saling bertegur sapa ya, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita masuk ke materi pertama di kegiatan kita ini. Di materi ini kita akan membahas tentang strategi pendampingan satuan pendidikan untuk peningkatan literasi dan numerasi peserta didik ya. Jadi di materi ini kita akan fokus membahas tentang strategi ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Sekolah, bahwasanya dalam melakukan penguatan literasi numerasi itu kita butuh yang namanya strategi ya, atau bagaimana langkah-langkah yang perlu kita tempuh nantinya dalam menguatkan literasi dan numerasi. Karena kita tidak bisa menguatkan literasi dan numerasi itu tanpa adanya strategi panduan yang perlu kita gunakan. Seakan-akan sebentar terkesan asal-asalan itu pelaksanaannya. Jadi kita butuh dipandu yang namanya strategi ya, supaya jelas sistematis sebentar apa yang harus kita lakukan untuk menguatkan literasi dan numerasi peserta didik kita. Nah, tetapi sebelum kita ke peserta didik, tentu terlebih dahulu yang perlu dikuatkan kemampuan literasi numerasinya adalah guru-gurunya dulu. Karena sulit, tidak mungkin kita sebagai guru, sebagai pendidik bisa menguatkan literasi anak-anak kita kalau kita sendiri yang mungkin pemahaman literasi numerasi kita, baik itu pemahaman konsepnya termasuk juga praktiknya itu belum secara utuh kita miliki. Oleh karena itu ya harus dimulai dari pendidiknya terlebih dahulu. Perlu ini Bapak Ibu kita bahas, atau mungkin sudah ada ya kesepakatan yang sudah menjadi budaya di sekolah kita ini dalam kegiatan seperti ini. Saya kira itu saja yang kita ikuti ya, karena sebetulnya itu kebetulan saya juga alumni guru penggerak yang angkatan 6. Kita memang belajar tentang kesepakatan kelas, tetapi yang kita harapkan sebetulnya itu bukan kesepakatan tetapi keyakinan ya. Kalau kesepakatan itu masih tertulis, dan biasanya sesuatu yang tertulis itu ya kadang masih biasa kita langgar. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana kesepakatan kelas itu nantinya bisa menjadi sebuah keyakinan kelas, dan itu tidak perlu lagi tertulis, tetapi betul-betul lahir dari kesadaran kita. Nah itu, tapi awalnya ya tentu kita harus mulai dulu dari kesepakatan kelas yang kemudian nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Artinya kita akan merasa sangat menyesali diri, sangat merasa bersalah apabila keyakinan itu kita langgar. Nah itu yang kita harapkan ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah lintasan belajar, tetapi seperti yang saya sampaikan tadi, materi-materi ini tentu dengan waktu 1 hari ini kita tidak bisa membahasnya semua, tetapi saya sudah mengambil poin-poin penting dari tiap-tiap materi itu. Saya reduksi yang mungkin saya bisa sajikan kepada Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini totalnya ada 5 materi, dan ini tentu tidak akan selesai dengan menggunakan waktu 1 hari ini ya, tetapi yang mudah-mudahan dengan waktu 1 hari ini setidaknya poin-poin penting dari setiap materi ini bisa kita bahas bersama-sama. Nah Bapak Ibu yang saya hormati ya, seperti biasa sebelum kita belajar tentu kita harus ketahui dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Sama halnya pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, tentu yang pertama yang disampaikan di hadapan murid-muridnya adalah tujuannya. Karena itulah yang menjadi fokus kita selama proses pembelajaran. Nah, dalam pelaksanaan asesmen nasional di tahun berikutnya yang dilaksanakan di 2023, yang kita dapatkan datanya di tahun 2024,
angka 6.000 itu sudah bisa ditekan, penurunannya sangat signifikan. Tersisa 3.000 sekolah, ya kurang lebih 3.000 sekolah yang ada di Sulawesi Selatan. Nah, tetapi harapan kita ke depannya, ya mudah-mudahan angka-angka ini terus naik, ya terus naik pencapaiannya. Nah, dan harapan kita termasuk juga di sekolah kita, mudah-mudahan hasil rapor pendidikan di tahun ini, di tahun 2025 ini, berdasarkan pelaksanaan asesmen di tahun 2024 itu juga sudah mengalami peningkatan, ya artinya tidak ada lagi di zona merah itu. Nah, harapan kita itu ya. Nah, data inilah yang menjadi latar belakang kenapa BBPMP yang merasa berkepentingan untuk membuat semacam program yang nantinya akan menjadi sebuah gerakan penguatan literasi di daerah-daerah, ya. Nah, di sini disampaikan bahwa visi Indonesia di tahun 2045 akan menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur dengan kualitas SDM pada pilar pertama. Nah, jadi sebetulnya di sini ada 4 pilar, tetapi yang difokuskan di sini adalah pilar yang pertama terlebih dahulu. Kenapa? Karena ketiga pilar lainnya itu tidak akan bisa berdiri dengan baik, berdiri dengan kokoh kalau pilar pertamanya itu tidak dibenahi, yakni manusia yang unggul, berbudaya, serta mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Atau kita bisa ambil di situ intinya adalah pengembangan manusia dan penguasaan iptek, ya. Melalui apa? Melalui percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata. Jadi tidak ada jalan Bapak Ibu yang harus kita tempuh untuk mewujudkan visi Indonesia tahun 2045 itu selain melalui jalur pendidikan. Di situ dulu, ya. Kita tidak akan bisa masuk pada Indonesia emas katanya ya di 2045 itu kalau sistem pendidikan kita tidak benahi dari sekarang. Berada pada usia produktifnya, ya, usia di mana mereka sudah bisa bekerja, ya, untuk mendapatkan penghasilan. Dan di tahun 2045 usia mereka akan berada di rentang usia 27 hingga 41 tahun. Usianya sudah mapan, ya, usianya sudah mapan. Artinya apa? Di tahun 2045 itu kita akan memasuki yang namanya era Indonesia Emas, ya. Kenapa? Negara kita diprediksi akan menjadi Indonesia Emas di tahun 2045 itu karena katanya menurut pengamat ilmu sosial, ya, yang ahli di bidang ini, di tahun 2045 itu negara kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. Ya, apa arti maksud dari bonus demografi itu Bapak Ibu? Jumlah penduduk, ya. Ya, jumlah penduduk sekitar 60% sampai 70% itu akan berada pada usia emasnya, usia di mana mereka masih bisa aktif untuk bekerja, ya. Mungkin kita yang ada hari ini, termasuk saya, pas di tahun 2045 itu saya sudah pensiun di situ, pas di tahun 2045. Ya, mudah-mudahan panjang umur tak semua, supaya kita bisa menyaksikan, bisa melihat bagaimana negara kita menjadi negara maju. Tapi ini masih, ya, prediksi Bapak Ibu, ya, belum pasti. Nah, transformasi itu apa Bapak Ibu? Jadi kita sambil diskusi juga ya, supaya bukan cuma saya saja yang aktif di sini, tetapi Bapak Ibu juga saya harapkan bisa aktif dalam paparan materi. Jadi apa yang kita pahami tentang transformasi? Jadi kita ya mulai belajar berliterasi nih. Apa yang Bapak Ibu pahami tentang transformasi? Ya. Oke. Ya. Betul. Jadi semua yang disampaikan betul ya. Tapi poinnya transformasi itu adalah perubahan. Tetapi perubahan yang seperti apa yang dimaksud Bapak Ibu?
Perubahan itu banyak, ya. Tetapi perubahan apa yang kita maksud di sini yang diharapkan terjadi di satuan pendidikan kita atau di sekolah kita? Ya. Nah, jadi transformasi yang kita maksud di sini adalah perubahan yang betul-betul mendasar, Bapak Ibu. Ya. Perubahan yang radikal. Kalau di istilah politiknya biasa disebut dengan revolusi. Ya. Pendidikan kita harus direvolusi. Ya. Tetapi kita menggunakan bahasa halus karena kita ceritanya di lingkup pendidikan, kalau menggunakan istilah revolusi mungkin terlalu ekstrim, ya. Kita gunakan istilah transformasi. Tetapi transformasi itu maknanya adalah perubahan yang betul-betul mendasar, yang dimulai dari akar-akarnya. Sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu dikatakan terjadi transformasi, perubahan di dalamnya apabila muncul atau bisa kelihatan indikator-indikator yang ada di atas ini. Yang pertama, satuan pendidikan mengembangkan budaya refleksi berbasis data. Saya kira hal ini, poin pertama ini sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah kita ini, ya. Jadi refleksi berbasis data maksudnya di sini, contoh sederhananya, contoh kecilnya, pada saat rapor pendidikan kita terbit, ya. Kalau kami di sekolah itu, saya biasanya mengumpulkan itu teman-teman di kantor, ya. Baru kita bareng-bareng kita akses itu rapor pendidikannya, kita buka-buka pencapaiannya, kita lihat di situ mana yang rendah, ya, mana yang sudah mengalami peningkatan, berapa persentase peningkatannya, apa rekomendasi perbaikannya kalau misalnya ada yang rendah, apa yang perlu kita lakukan. Saya kira ini sudah kita lakukan di sekolah kita, ya, dengan menganalisis rapor pendidikan, termasuk juga dalam membuat merancang program-program keuangan di sekolah. Itu kita harus berbasis data, karena di rapor pendidikan itu sebetulnya sudah ada semacam RKAS di situ, ya, yang sifatnya draft, yang bisa kita jadikan panduan petunjuk untuk menyusun rencana kerja sekolah kita untuk 1 tahun ke depan. Satuan pendidikan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan dan inklusif. Saya kira ini juga sudah kita laksanakan semua. Cuma mohon maaf, dalam pendampingan yang kami lakukan itu masih banyak teman-teman guru yang miskonsepsi terkait dengan istilah inklusif ini. Di sini ada 3 kasus Bapak Ibu, ya, yang mungkin pernah terjadi dalam pembelajaran kita di kelas. Kasus pertama, guru membiasakan peserta didik membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menyimak bahan bacaan yang disiapkan. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal penting dalam bacaan. Kemudian guru lalu menjelaskan isi bahan bacaan. Kasus yang ketiga, guru menyajikan pembelajaran dengan menyajikan video pembelajaran, lalu mengajukan permasalahan untuk diselesaikan menggunakan informasi yang ada dalam tayangan video. Nah, sekarang pertanyaannya, dari ketiga situasi ini, mana kira-kira yang memenuhi persyaratan dikatakan sebagai pembelajaran yang di dalamnya ada upaya untuk menguatkan literasi murid-murid kita? Yang di mana, Bapak? Yang ketiga, yang hijau. Alasannya? Coba satu orang yang berkomentar. Coba silakan. Kita pilih yang ketiga, pasti ada alasannya, kan? Kita tidak memilih yang kedua dan yang pertama, itu tentu ada juga alasannya. Coba hubungkan dengan definisi literasi yang kita bahas sebelumnya. Ini berhubungan ini. Ada yang bisa berkomentar? Ya, silakan, Bu. Karena ada yang ketiga dikatakan bahwa guru menyajikan pembelajaran dengan menyajikan video pembelajaran, lalu mengajukan permasalahan untuk diselesaikan. Nah, di sini kata kuncinya kan tadi literasi itu teks yang untuk menyelesaikan suatu permasalahan
menyajikan video untuk menyelesaikan permasalahannya. Itu teksnya dalam teks Iya. video. Jadi intinya sudah ada upaya yang dilakukan guru untuk mengkondisikan siswanya supaya mereka bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Dengan apa? Dengan teks yang diberikan. Ya, ingat ya, di sini kan video, tapi video itu adalah salah satu contoh dari teks. Ya, kenapa bukan yang pertama? Ya, guru ada teksnya. Ya, karena tidak menyelesaikan masalah. Guru membiasakan peserta didik membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Ini sebetulnya kegiatan literasi juga. Tetapi belum bisa dikatakan atau belum memenuhi kriteria bahwasanya ada upaya penguatan literasi di dalamnya. Kalau dikatakan kegiatan literasi, betul. Membaca itu kan kegiatan literasi. Nah, tetapi belum ada upaya untuk yang mengkondisikan anak-anak untuk bernalar di situ, ya, untuk memahami teksnya. Ya, belum ada upaya ke sana. Nah, sehingga belum bisa dikategorikan sebagai pembelajaran literasi. Ya. Ya, hanya semacam kegiatan saja. Kemudian yang kedua, guru meminta peserta didik untuk menyimak bahan bacaan yang disiapkan. Guru meminta peserta didik mencatat hal-hal penting dalam bacaan. Lalu guru menjelaskan isi bahan bacaannya. Ya, di sini juga anak-anak masih pasif sebetulnya. Yang aktif hanya gurunya. Ya, hanya anak-anak hanya disuruh menyimak dan mencatat. Nah, menyimak dan mencatat itu juga kegiatan literasi. Tetapi belum ada upaya untuk memahami apa yang disimak, apa yang dicatat. Ya, guru hanya menjelaskan. Nah, dan ini banyak terjadi dalam praktik pembelajaran kita di kelas selama ini, Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar membaca saja, ya, tetapi tidak ada literasi tanpa membaca. Artinya apa? Kalau kita ingin menumbuhkan literasi anak-anak kita atau literasi kita, ya, kita harus menjadi pembaca yang baik dulu. Nah, tapi kalau malas membaca, bagaimana literasi mau tumbuh? Nah, dan inilah yang menjadi problem kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, bahkan orang-orang di luar sana itu yang melakukan penelitian, katanya masyarakat atau penduduk di negara kita itu salah satu di antara beberapa negara yang minat bacanya cukup rendah. Ya, ini hasil riset ini. Rendah sekali minat baca kita. Tetapi kalau saya mengatakan sebetulnya masyarakat Indonesia itu minat bacanya tinggi. Tinggi sekali minat bacanya. Tetapi pertanyaannya yang dibaca itu apa? Jangan sampai rajin dibaca status. Nah, kalau itu diakui dunia itu, Bapak Ibu, ya, masyarakat Indonesia itu adalah pengguna medsos tertinggi di dunia, salah satu tertinggi di dunia. Makanya itu orang-orang di luar sana berpikir 1000 kali kalau mau berurusan dengan netizen orang Indonesia. Nah, hajar tuh habis-habisan di medsos. Ya, matematika terlebih dahulu. Ya, numerasi anak-anak itu tidak akan muncul kalau matematikanya saja masih kewalahan. Apalagi mana Pak jumlah-jumlah, Pak kurang-kurang, Pak bagi-bagi, masih kewalahan. Ya, nah itu. Jadi kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep. Ya, jadi dalam numerasi itu anak-anak sudah bernalar. Ya, anak-anak sudah mulai berpikir tentang konsep, prosedur, fakta dan alat matematika. Konsep itu kan ya tentang pengetahuan, ya. Misalnya anak-anak sudah tahu tentang penjumlahan, ya. Dia sudah memahami konsepnya. Ketika suatu bilangan dijumlahkan dengan bilangan lainnya, maka jumlahnya akan bertambah. Itulah konsep penjumlahan. Dia sudah memahami itu secara konsep. Kemudian prosedur juga dia sudah memahami. Prosedur itu berkaitan dengan penggunaan rumus matematika.
misalnya untuk menghitung bangun datar persegi misalnya, dia sudah tahu untuk menghitung luas persegi sisi kali sisi. Dia sudah mengetahui caranya, prosedurnya. Jadi prosedur itu berhubungan dengan rumus-rumus atau langkah-langkah. Ya. Kemudian ada fakta, ya. Konsep prosedur fakta. Fakta itu apa, Bapak Ibu? Fakta matematika. Ya. Jadi di matematika itu kita berbicara tentang fakta. Fakta itu berarti sesuatu yang sulit untuk ditolak, ya. Diseri kena ditolak karena sudah menjadi fakta. Contoh sederhananya, 5 ditambah 2 sama dengan berapa? 7. Itu adalah fakta. Kalau ada yang mengatakan 10, ya bertengkar. Karena memang faktanya 5 ditambah 2 itu adalah 10. Maaf, 5 tambah 2 itu adalah 7. Nah, itu fakta matematika dan alat matematika. Alat matematika itu maksudnya apa, Bapak Ibu? Ada guru matematika? Ya. Alat matematika? Ya, itu penggaris, timbangan, ya, busur derajat. Itu alat matematika. Dan itu juga terbagi-bagi. Ada yang sifatnya digital atau elektronik, ada juga berupa fisik. Misalnya kalau yang elektronik, misalnya kalkulator, itu alat matematika juga, ya. Nah, rumus-rumus yang ada di Excel itu alat matematika juga, tapi dalam bentuk program, ya, atau software. Nah, itu semua dikategorikan alat matematika. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Sama tadi dengan literasi, Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan di sini kenapa kita harus berliterasi, kenapa kita harus bernumerasi. Tujuannya sama. Untuk apa? Menyelesaikan masalah. Ya, untuk menyelesaikan masalah. Jadi memang masalah itu luar biasa. Nah, orang yang punya kemampuan literasi dan numerasi yang baik pasti akan selalu punya cara, selalu punya solusi ketika menghadapi masalah, Bapak. Ya, itulah pentingnya literasi numerasi. Ampenjo istilah. Kalau yang pertama itu 80 kali 60 kali 24 itu matematika atau numerasi? Jelas matematika. Yang kedua itu juga masih matematika, belum numerasi. Anita menulis soal di papan tulis 80 kali 60 kali 24 sama dengan titik-titik. Jawaban dari soal Anita adalah titik-titik. Ini juga matematika. Yang dikategorikan numerasi adalah di poin ketiga itu. Jantung Susi berdetak 80 kali dalam 1 menit. Susi ingin mengetahui berapa kali jantungnya berdetak dalam 1 hari. Cara yang benar untuk menghitungnya adalah, ini baru numerasi ini, Bapak Ibu. Dan sayangnya, mohon maaf, di sekolah-sekolah sana itu kalau bikin asesmen soal-soal, kebanyakan masih bermain di poin pertama dan poin kedua. Karena alasannya mudah dibikin, anak-anak juga tidak kesulitan. Nah, tetapi masalahnya pada saat anak-anak menghadapi asesmen nasional, pusing 7 keliling. Kenapa? Karena apa yang mereka dapatkan dalam keseharian, dalam proses belajar mengajar, dalam asesmennya itu tidak sama dengan apa yang mereka temukan pada saat mengikuti asesmen. Nah, jadi sekarang solusinya bagaimana, Bapak? Apa yang harus kita lakukan? Ya, harus merubah kebiasaan kita sedikit demi sedikit. Kalau pada saat kita membuat soal misalnya matematika kepada anak-anak masih soalnya model-model begini atau model yang kedua, ya coba-coba kita buatkan juga seperti soal-soal yang model ketiga itu, ya, supaya anak-anak terbiasa. Jangan makin dulu berharap belum bisa dikerjakan sampai benar, jangan dulu. Kita biasakan saja dulu anak-anak kita berhadapan dengan soal-soal seperti ini sambil kita berikan pendampingan. Ya, sambil kita berikan pendampingan supaya
ketika mereka menghadapi soal-soal di kegiatan asesmen itu mereka tidak kaget lagi karena main kupa ini atau ujian atau pelajar memang kupa ini soal-soal pembunuh. Nah, inilah yang menjadi problem kita, menjadi salah satu penyebab kenapa banyak sekolah-sekolah Bapak Ibu yang sampai hari ini pencapaian literasi dan numerasi murid-muridnya itu masih berada di zona merah atau sudah berada di warna kuning itu kalau kita cek di rapor pendidikannya. Yang kita harapkan di sini bagaimana literasi numerasi kita itu sudah berada di warna hijau, ya, di level minimum yang paling minimum yang kita harapkan itu. Kalau bisa ya berada pada level yang maksimumnya, ya, untuk literasi dan numerasi. Tetapi sayang sekali program ini hanya dikhususkan untuk sekolah dasar, ya. Kenapa? Karena bukunya itu yang diberikan berupa bantuan kepada sekolah-sekolah yang rendah literasinya itu memang bukunya dirancang untuk anak-anak sekolah dasar, bukan untuk anak SMP, karena tujuannya di sini sebetulnya di strategi yang pertama ini adalah untuk menguatkan untuk membangkitkan dulu motivasinya anak